Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan tatap ngaya pada modul aksi nyata. Tapi sebelum tatap ngaya ini berlangsung lebih jauh lagi, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi siang hari ini dengan berdoa. Dengan berdoa di tempat masing-masing dengan posisi siap, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tugas-tugas. Monggo yang tugasnya belum lengkap segera dilengkapi. Hanya kalau nggak salah semua sudah melakukan tes akhir kecuali Mbak Kesti, tapi sudah saya WA juga di grup tapi nggak bales. Kemudian untuk yang lain Mbak Sri Rahayu sama Mbak Nur Rahmawati tugas-tugasnya memang belum lengkap. Untuk Mbak Nur Rahmawati karena berbarengan dengan PPG. Kemarin dari BBGP juga menyampaikan bahwa untuk yang PPG monggo didahulukan yang PPG. Izin share screen. Bapak, Ibu, dan kakak saya hormati, kita hari ini akan membahas tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK. Tujuan kita dari sesi ini yaitu merefleksikan koneksi antar materi. Jadi nanti ada koneksi antar materi dari modul 2.1 sampai modul 2.6. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita pada hari ini yang pertama merefleksikan materi, koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, termasuk pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan mahasiswa PJOK yang berguna pada peserta didik, kemudian penilaian. Yang ketiga, dialog, dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan merefleksikan koneksi antar materi. Dalam modul 2 itu ada modul 2.1 sampai dengan modul 2.6. Modul 2.1 itu tentang paradigma keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada murid, kemudian yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Masih ingat mboten Bapak, Ibu, dan kakak semua tentang aspek-aspek pembelajaran yang efektif ada berapa? Monggo siapa yang mau berpendapat menyampaikan aspek-aspek belajar yang efektif yang ada gerakannya. Ada berapa kemarin? Mas Ganjar pergi. Yang hafal Mas Ganjar. Mas Nanang, Mas Lili, Mas Bowo. Mas Ganjar ada berapa? Apa Mas Jaka, ada berapa kemarin aspek-aspek keterampilan mengajar yang PJOK yang efektif? Atau boleh dituliskan di kolom chat. Monggo. Mas Ganjar, ada berapa aspek mengajar yang efektif, Mas Ganjar? Masih ingat mboten?
Boleh dituliskan di kolom chat. Yang pertama kalau masih ingat apa? Aspek mengajar yang efektif itu tangannya direkatkan, kemudian didorong ke depan. Napa ini? Tujuan. Nah, ada tujuan pembelajaran. Jadi untuk mengajar PJOK yang efektif tentunya yang pertama itu kita mempunyai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua merangkul, kemudian ada jempolnya. Apa Mas Ganjar? Merangkul jempol. Aspek belajar yang mengajar PJOK yang efektif. Ada 9. Yang pertama ada tujuan, yang kedua merangkul, kemudian jempol. Melibatkan aktif keterlibatan didik. Kemudian yang ketiga tangannya ditunjuk ke atas. Diferensiasi. Nah, diferensiasi. Jadi yang pertama itu ada tujuan, yang kedua melibatkan aktif semua peserta didik, yang ketiga diferensiasi, yang keempat progres konten. Nah, ada pentahapan dan pemprogresan materi. Jadi dalam pembelajaran PJOK yang efektif itu tentu materinya harus ada progresnya, ada peningkatannya, jangan monoton. Atau bahkan menurun, kalau bisa tetap ada kenaikan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Kemudian yang kelima, demonstrasi. Penjelasan dan demonstrasi. Sebelum siswa untuk mempraktikkan, kita harus menjelaskan terlebih dahulu gerakan-gerakan yang akan dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga nanti siswa dapat melakukan dengan baik. Kemudian yang keenam, komunikasi apa ya? Sebelum komunikasi ada apa? Yang tangannya maju, mundur, tangannya maju, mundur. Umpan balik. Nah, ada umpan balik. Jadi kita harus memberikan umpan balik kepada siswa. Setelah siswa melakukan, pada saat melakukan kita memberikan umpan balik. Bisa dengan apa? Nanti itu masuknya ke tahap nopo? Kalau masih ingat, misalnya siswa kurang gini, kita apakan biar bagus. Pas analisis video kemarin. Ngano penghalusan. Nah, itu termasuk dalam umpan balik, itu termasuk dalam penghalusan. Selanjutnya yang ketujuh ada komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik. Jadi dalam melakukan penghalusan kita harus melakukan dengan komunikasi yang bahasa kita itu mudah dimengerti oleh peserta didik, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang ke-8 kita ada penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir ada keselamatan. Jadi dalam keterangan Mas yang PJOK yang efektif itu ada 9 aspek. Tadi yang pertama itu tujuan, yang kedua melibatkan semua murid, yang ketiga itu berdiferensiasi, yang keempat ada penjelasan demonstrasi, yang kelima ada yang keempat ada pemrogresan, penahapan konten, yang kelima ada demonstrasi, yang keenam ada umpan balik, ketujuh ada komunikasi, kedelapan ada evaluasi dan penilaian, dan yang kesembilan ada keselamatan. Kemudian dalam pembelajaran PJOK yang efektif kita juga harus pengalaman belajar, ya, memberikan pengalaman belajar yang nyata pada murid. Nah, ada 4 keterampilan mengajar yang memberikan pengalaman belajar yang pada murid, yaitu yang pertama berpotensi untuk meningkatkan keterampilan motorik peserta didik, kemudian yang kedua kemarin memaksimalkan aktivitas dan memaksimalkan waktu, kemudian yang ketiga kemarin itu harus sesuai dengan level kemampuan anak. Tidak mungkin anak yang
levelnya itu masih di bawah, dikasih levelnya yang tinggi, harus sesuai dengan level. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu berpotensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran itu dalam ranah pikiran, kognitif, kemudian tindakan, afektif atau perilaku, kemudian keterampilan atau psikomotor. Jadi harus mengintegrasikan, harus holistik, harus menyeluruh. Tidak hanya pengalaman pikirannya tok, tetapi harus pengalaman kesemuanya. Ya berpikir, ya bergerak, ya juga mempunyai karakter atau afektif. Lanjut. Kemudian yang kedua, kemudian kita beralih ke yang kedua. Sejauh mana pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar? Nah, kemarin strategi mengajar yang masih ingat apa saja Bapak Ibu yang dipelajari pas tatap muka? Yang ditempel di kertas warna-warni abang, kuning, hijau. Instruksi, non instruksi. Nah, ya, masih ingat berarti. Instruksional dan non instruksional. Kalau non instruksional kemarin lebih ke pengkondisian siswa. Kalau instruksional kemarin sudah ke pembelajarannya, ke praktik pembelajarannya. Masih ingat bukan yang pemahaman terkait dengan non instruksional? Contohnya seperti apa kemarin? Macam-macamnya. Putri Sutiasih. Yang pertama, pakaian harus Rapi. sesuai, rapi, dengan olahraga. Kemudian yang kedua, pengambilan absensi, boleh memakai nomor, boleh memakai abjad, boleh langsung menempatkan di titik-titik tertentu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sinyal berhenti, ada peluit atau tepukan, atau sinyal yang intinya itu siswa mengerti apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, ada posisi guru dan formasi kelas. Jadi posisi guru dan formasi kelas itu tidak harus menghadap ke depan terus, tapi bebas. Yang penting kita bisa mengkondisikan dan melihat siswa, dan siswa juga bisa melihat kita, mendengar suara kita dengan jelas, dapat melihat kita dengan jelas. Sebaliknya, kita juga bisa melihat siswa dengan jelas, dan kita dapat mendengar suara siswa dengan jelas. Itu yang posisi guru. Kemudian pengelompokan peserta didik kemarin dapat menggunakan macam-macam, dapat menggunakan abjad, dapat menggunakan kemampuan, dapat menggunakan undian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, distribusi dan pengumpulan alat. Nah, siswa diajak untuk mengumpulkan, mengkondisikan alat. Itu yang non instruksional. Artinya pada non instruksional itu hanya penggontian siswa untuk melaksanakan pembelajaran biar suasana nyaman sebelum pembelajaran. Kemudian kalau yang instruksional, contohnya kemarin apa? Monggo, siapa yang lebih pendapat? Tugasnya siapa kemarin pas instruksional? Harusnya ingat. Tugasnya Mas Tio. Kemarin disuruh membuat semua itu. Ada demonstrasi dan permodelan. Kemudian ada progresi konten juga. Kemudian yang ketiga itu ada keterampilan terbuka dan tertutup. Masih ingat betul Bapak Ibu tentang keterampilan terbuka dan tertutup? Monggo. Mas Nanang, Mbak Alma, Mas Jaka, keterampilan terbuka dan tertutup. Mas Agus Ari. Monggo. Apa bedanya keterampilan terbuka dan keterampilan tertutup? Atau Pak Sigit, monggo. Mas Nanang, Mas Jaka,
Mas Agus Ari, monggo kalau mau berpendapat. Mas Ganjar, tentang keterampilan terbuka dan tertutup, monggo kalau mau berpendapat. Atau Mbak Nur, Mbak Tri Rahayu. Saya Mas Agus. Iya, monggo Pak Sigit. Keterampilan tertutup itu keterampilan yang sudah ditentukan jalur-jalurnya, jadi tidak bisa untuk memvariasi dari berbagai macam keterampilan yang dilakukan. Kalau terbuka itu biasanya lebih bervariatif untuk melakukan kegiatan keterampilan yang dilakukan. Terima kasih Pak Sigit. Sangat bagus sekali. Monggo ada tambahan dari yang lain tentang keterampilan terbuka dan tertutup. Saya Pak Agus. Monggo Mas Jaka. Mungkin menambahkan tapi hampir mirip dengan Pak Sigit. Untuk keterampilan terbuka yaitu keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Kemudian untuk keterampilan tertutup yaitu dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga, Pak Agus. Terima kasih Mas Jaka. Melengkapi dari yang Pak Sigit sampaikan, bisa disebutkan contohnya yang lain, monggo. Tadi Pak Sigit menyampaikan bahwa untuk Pak Sigit dan Pak Jaka, untuk keterampilan terbuka itu lingkungannya berubah-ubah sehingga tadi bisa bervariasi untuk melakukan gerakan atau melatih koordinasi dan lain-lain. Kemudian yang tertutup itu lingkungannya tetap seperti yang masih disampaikan, artinya tidak dapat bervariasi dalam kita melakukan gerakan. Artinya jalurnya sudah ditentukan, tetap jalurnya. Tetapi kalau yang terbuka itu berubah-ubah, tidak bisa ditebak. Nah, monggo bisa memberikan contohnya yang terbuka itu seperti apa? Mas Agus. Yang terbuka itu tentang menendang bola, memukul bola, atau misalkan tinju itu kan bergerak kemana-mana. Nah ya, terus betul untuk yang tertutup itu bisa berlari, terus berenang, terus kegiatan permainan bowling gitu. Mas Agus, menambahkan Mas Agus. Kalau keterampilan terbuka itu hanya pada satu situasi, misalnya passing hanya waktu passing satu, misalnya ke satu arah. Sedangkan kalau keterampilan keterampilan tertutup, kalau terbuka itu nanti bebas. Misalnya passing tapi dalam satu permainan sepak bola, gitu Mas Agus. Jadi dalam situasinya berubah-ubah. Ya, monggo yang lain. Mas Ganjar sudah memberikan pendapatnya. Contohnya kalau permainannya bowling itu kan jelas seperti itu terus. Arahnya seperti itu, jalurnya seperti itu, sasarannya ya di situ berhenti. Kita bowling ya bolanya kita yang menggerakkan, kemudian sasarannya ya di situ, pinnya di situ. Nah, 10 kita melempar bola ke sasaran. Artinya sasarannya tetap tidak berubah-ubah. Kita yang melempar bola. Itu sama juga dengan kita menendang penalti. Kipernya di situ, jaraknya tetap 11 meter. Bolanya ditaruh di tengah. Nah, kita menendang arahnya kemana itu tergantung kita. Kemudian di lemparan bebas waktu basket itu juga tertutup. Kalau yang terbuka otomatis lebih berubah-ubah, lingkungannya itu tidak tetap. Bisa memilih bola, kemudian bermain bola, itu lebih ke yang terbuka. Jelas nggih, terbuka dan tertutup bisa membedakan nggih. Kalau terbuka tadi lingkungannya berubah-ubah, kalau tertutup itu lingkungannya tetap. Artinya jalurnya ya di situ jalurnya tetap seperti yang Pak Sigit sampaikan tadi. Kalau berubah-ubah jalurnya itu ditebak. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya setelah strategi mengajar, kita kemarin ke model pendidikan gerak. Kemarin model pendidikan gerak ada
berbagai konsep gerak yang kita pelajari. Nah, model pendidikan gerak itu adalah sebuah model pembelajaran dalam PJOK yang menekankan pada komponen dan konsep gerak. Kemarin konsep gerak masih ingat ada berapa Bapak Ibu? Ada konsep nomor mawon yang ditempelkan kemudian disuruh menguraikan. Ada 4. Yang pertama itu konsep tubuh, yang kedua konsep ruang, yang ketiga konsep usaha, dan yang terakhir konsep keterhubungan. Ya, yang konsep tubuh itu apa yang bergerak? Apakah tubuh bagian atas, tangan, kaki, kemudian kepala, itu nanti ke konsep tubuh. Kalau konsep ruang, yaitu kemana arah gerak itu dilakukan, memutar, maju, zigzag, mundur, ke samping, apakah diagonal, apakah vertikal, dan lain-lain. Kemudian kalau konsep usaha itu lebih kemana kemarin? Lebih ke, kalau nari itu usahanya kemarin seperti apa Mas Dibas? Kalau nari kan tentu usahanya lembut, beda dengan lomba lari kemarin. Ada lomba lari, ada tari, kemudian ada tarik tambang kemarin itu kalau masih ingat. Itu konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, kemudian yang terakhir konsep keterhubungan. Nah, dalam konsep keterhubungan kemarin ada maksud, kemudian dengan apa dia bergerak, dengan siapa kita melakukan gerakan, yaitu masuk ke dalam konsep keterhubungan. Kalau kemarin dalam lomba lari, konsep tubuhnya apa, Bapak Ibu? Semua anggota tubuh. Nah, kemudian konsep ruangnya Ke depan. ke depan, jalurnya sudah ada. Kemudian konsep usahanya harus apa? Kalau lomba lari harus cepat. Kemudian konsep keterhubungannya, maksud tujuannya, kalau lomba lari kemarin kompetitif. Nah, kemudian yang kedua, kemarin ada gerakan menari. Konsep tubuhnya seluruh tubuh, dan konsep ruangnya apa ya ini? ke segala arah, kan ada maju, ada mundur, ada ke samping, mengikuti nomor irama. Kemudian konsep usahanya Keluasan, lembut, keluasan. Kemudian keterhubungannya apa ya ini? Kemarin ada kompetitif, selain kompetitif ada apa kemarin? Ada 3, kompetitif, kolaboratif. Nah, kolaboratif. Kalau tadi kan kolaboratif. Kemudian yang terakhir itu tarik tambang. Masih ingat? Tarik tambang otomatis konsep tubuhnya yang digunakan mundur. Nah, itu konsep tangan, kaki. Tangan, kaki, bagian bawah dan bagian atas, konsep tubuhnya. Konsep ruangnya berubah-ubah juga, mundur. Ada yang maju, ada yang mundur. Yang maju itu yang kalah, yang mundur malah yang menang. Kemudian konsep usahanya harus kuat, yang kan kompetitif, sehingga siapa yang kuat dia yang menang. Lanjut. Monggo, siapa yang mau menjelaskan di sini waktu kita belajar tentang model pendidikan kebugaran, apa saja yang kita pelajari di model pendidikan kebugaran? Siapa yang mau berpendapat, monggo.
Monggo siapa yang mau berpendapat di sini di model pendidikan kebugaran? Apa saja yang telah kita pelajari terkait dengan model-model pendidikan kebugaran terkait Ngomong-ngomong kemarin, yang pertama kita belajar tentang komponen kebugaran jasmani. Ya, toh kemarin kita belajar tentang komponen kebugaran jasmani. Apa saja kemarin? Monggo yang masih ingat komponennya. Ada 4. Mas Nanang suaranya monggo kalau ingin memberikan pendapat. Atau Mas Erik, belum dengar Mas Erik tadi. Oh ya Mas Agus, daya tahan, kelenturan Oh, daya tahan monggo. 4 ya Bu ya. Fleksibilitas ya Pak Agus. Nah, fleksibilitas ya. Kemudian ada 4 nih kemarin. Yang pertama daya tahan paru jantung atau kardiorespiratori. Kemudian yang disampaikan Mas Jaka tadi ada fleksibilitas. Kemudian yang ketiga yang biasanya diukur dengan skin foot calypster. Siapa? Mulai dari composition atau komposisi tubuh. Dan yang terakhir itu ada kekuatan dan daya tahan otot. Nah, kemarin ada 4 komponen kebugaran jasmani. Nah, setelah kita mempunyai 4 komponen tersebut, tahu 4 komponen tersebut, kita akan menyusun latihan kebugaran. Tetapi sebelum menyusun ada prinsip-prinsip latihan kebugaran. Ada 5 kemarin kalau nggak salah prinsip latihan kebugaran itu. Napa mawon? Masa-masa cilik kan sama Untuk berlatih kebugaran kita harus mengetahui prinsip-prinsip latihan kebugaran. Kemarin ada 5. Yang pertama itu overload atau beban berlebih. Artinya beban yang kita gunakan itu harus melebihi beban maksimal yang dapat kita lakukan. Kalau tidak begitu nanti tidak akan bisa. Kemudian yang kedua, progression, ada peningkatan. Jadi latihan ini meningkat. Kemudian yang ketiga itu spesifik, kekhususan. Itu digunakan untuk apa? Kemarin ada yang digunakan untuk menurunkan berat badan, kemudian untuk melatih daya tahan, kemudian untuk meningkatkan kekuatan dan lain-lain. Itu di spesifik. Kemudian yang keempat itu regularity, artinya apa? Keteraturan. Artinya latihan itu harus digunakan, harus dilakukan secara teratur berapa kali seminggu, berapa kali sebulan. Itu di regularity. Kemudian yang terakhir individuality, harus sesuai dengan kemampuan. Soalnya apa? Soalnya karakteristik atau kemampuan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Setelah kita mengetahui komponen kebugaran, juga setelah kita mengetahui prinsip, selanjutnya kita kemarin membuat program latihan. Nah, untuk membuat program latihan, kita harus mengetahui apa Bapak Ibu? Yang 4, kita harus mengetahui, yang pertama kita sudah tahu komponen, yang kedua kita sudah tahu prinsip kebugaran jasmani, kemudian kita menyusun program latihan. Nah, dalam menyusun program latihan kita harus berpedoman pada FITT. Monggo siapa yang mau bergambar tentang FITT? Napa FITT?
FITT. Monggo siapa yang mau beberapa tentang FITT? Frekuensi, intensity, Ye. time, and Ye. tipe. M dan tipe. Nah, ada frekuensinya. Frekuensinya itu berapa kali kita lakukan dalam seminggu, intensitasnya itu berapa persen dari DJM. DJM kemarin apa DJM? Maksimal. Denyut jantung Denyut maksimal. jantung maksimal. Cara menghitungnya kemarin untuk DJM 220 dikurangi umur. Ya, nggih. Kemudian time, seberapa lama latihan kita laksanakan. Ada yang 30 sampai 1 jam, ada yang hanya 5 menit, tergantung dari tipe latihannya atau program latihannya. Kemudian yang terakhir tipe. Tipe itu harus sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya itu meningkatkan kebugaran atau kelentukan, tentu latihannya berbeda. Untuk melatih daya tahan, tentu kita latihannya ya pakai sepeda. Dan untuk kelentukan, kita memakai latihan-latihan kelentukan. Ada pertanyaan sampai sini yang mau didiskusikan tentang model pendidikan kebugaran, tentang komponen, tentang prinsip, kemudian tentang program latihan kebugaran? Cukup? Lanjut. Nah, ini yang kita pelajari terakhir kemarin, waktu tatap muka. Ada sport education model. Monggo, ada yang berpendapat sport education model itu seperti apa kalau dipraktikkan di SD, SMP atau SMA, cocok yang lebih mana? Monggo. Mas Erik, monggo mau berpendapat. Masih ingat toh sport education model itu seperti apa, Bapak Ibu? Sport education model itu seperti apa kemarin? Menuntut siswa apa tuh ya guys? Oh, Mas Ili. Apa tuh ya kayak lali ya? Menuntut siswa banyak peran Pak ya, Mas Agus lali ya kayak gitu. Nah, ya. Artinya itu siswa dibagi menjadi beberapa peran sehingga siswa itu belajar langsung lengkap di konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Nah, tujuannya kan untuk SEM itu jadi menumbuhkan antusias peserta didik, kemudian menanamkan konsep belajar yang lengkap agar siswa itu belajar langsung di konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi manajer, dan lain-lain. Itu SEM. Kemudian tahapannya masih ingat ada berapa tahapannya kemarin? Tahapan membuat SEM. Ujian akhirnya sudah loh, tes akhirnya di SEM kemarin kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa? Yang terakhir pasti dievaluasi yang terakhir itu. Evaluasi dan refleksi. Yang pertama, apa yang dilakukan kalau tahapan SEM? Yang pertama tentu pengelolaan musim, kemudian yang kedua evaluasi. Nah, yang paling penting di afiliasi itu semua siswa biar ada rasa ingin
rasa digunakan, rasa memiliki, rasa dalam tim itu ada. Artinya semua siswa itu diberikan peran, jangan tidak diberikan peran. Nanti juga bisa berubah-ubah. Misalnya habis ini perannya diganti dari pelatih jadi apa. Jangan monoton pelatih terus. Nah, kalau bisa berganti-ganti peran biar siswa itu merasakan berbagai peran. Kemudian yang ketiga penyiapan pertandingan, yang keempat puncak pertandingan, yang kelima itu ada pencatatan pertandingan. Kemudian yang keenam itu festivality atau festival akhir kompetisi. Nah, di situ yang terakhir itu baru evaluasi. Ada 7 tahapannya. Hanya mengingat-ingat. Nah, yang terakhir kemarin, yang barusan dikerjakan. Monggo, siapa yang mau berpendapat? Asesmen otentik. Monggo, seperti apa asesmen otentik itu? Masih mute, Mas Erik. Monggo, seperti apa asesmen otentik kemarin? Lang soalnya oleh Mas Agus semalam itu otentik. Nah, di soalnya ada semua nggih. Apa asesmen otentik kemarin? Mas Erik masih mute, Mas Erik. Asesmen otentik ya Ibu. Otentik itu nyata. Jadi kalau kita menilai itu nyata, otentik. Pengalaman nyata. Berarti pengukuran penilaian berdasarkan kinerja atau ya Mas Agus? Contohnya kalau kemarin misalnya mendribel bola melewati kun sama mendribel bola melewati berpasangan itu lebih otentik. Yang mana Mas Erik kemarin? Yang berpasangan. Nah, yang berpasangan. Alasannya kan langsung nanti bisa diterapkan di permainan nyata. Kalau hanya melewati kun kan itu tidak siswa kunnya berhenti, tidak bisa menghalangi kita menggiring bola. Itu termasuk keterampilan tertutup, jalurnya ditentukan. Tetapi kalau yang menggiring bola berpasangan melewati lawan itu kan terbuka. Jadi kita bebas melakukan menggiring bola bagaimana caranya agar bisa digunakan untuk melewati lawan. Tetapi kalau hanya menggiring bola melewati kun itu kondisinya tetap tidak berubah-ubah. Selanjutnya nah, setelah kita belajar modul 2.1 sampai 2.6 dari keterampilan belajar yang efektif sampai dengan penilaian otentik dan termasuk model pendidikan kebugaran, model pendidikan gerak, kemudian model sport education model, kita akan melaksanakan tugas. Nah, tugasnya Bapak Ibu itu ada tugas aksi nyata Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pengatur tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada
peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKB PJOK. Nah, keberpusaran murid itu ada 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen autentik. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif tadi kita sudah mempunyai strategi mengajar non-instruksional. Jadi kita bisa menerapkan. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita sudah ada strategi instruksional, tinggal memilih yang bagaimana. Kemudian kita juga bisa menerapkan yang efektif itu dengan 9 aspek keterampilan mahasiswa yang efektif nanti bisa kita terapkan. Kemudian yang ketiga itu merancang dan menerapkan asesmen autentik. Nah, tugasnya Bapak Ibu nanti yang pertama itu membuat RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua rekaman video pada pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Nah, rekaman videonya itu sama seperti yang dianalisis kemarin. Dari awal, kemudian inti, kemudian akhir, refleksi, testimoni peserta didik. Aksi nyatanya seperti ini. Kemudian ini dilakukan Bapak Ibu sendiri. Artinya apa? Artinya tugasnya bukan berkelompok, tugasnya sendirian. Kemudian tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu dapat mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dapat melakukan berbagai aspek-aspek penilaian, kemudian dapat membuat ini masa, dan dapat melakukan refleksi dengan baik dan benar. Sampai sini tugasnya yang pertama itu mengembangkan RPP. Di dalam RPP itu harus ada backward desainnya, Bapak Ibu, ini harus ada backward design. Ini. Kemudian harus ada pertimbangan tentang isu-isu sosial PJOK. Masih ingat ada berapa isu sosial PJOK, Bapak Ibu? Monggo. Isu-isu sosial dalam PJOK ada berapa kemarin? 6. 6. Mau mawon, Mbak? Ada berapa kemarin? Lingkungan. Terus? Salah. Terus apa Mas Agus, dibantu Mas Agus? Kemarin yang itu, misalnya pakai kursi roda, harus ikut pembelajaran. Ini Mbak Nur yang kulitnya gampang apa? Kalau kena panas. Nah. Isu yang pertama itu isu eksklusivitas. Artinya ada peserta didik yang kemampuannya lebih itu diutamakan. Itu isu eksklusivitas. Kemudian yang kedua, ada isu keterlibatan dari peserta didik yang disabilitas. Isu keterlibatan disabilitas. Kemudian yang terakhir, laki-laki dan perempuan, isu adil dalam gender. Ya, ada tiga isu sosial dalam PJOK. Yang pertama, eksklusivitas. Yang kedua, keterlibatan peserta didik disabilitas. Kemudian yang ketiga itu ada isu adil dalam gender. Selanjutnya, Bapak Ibu, kemudian kita juga harus memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah atau aset based thinking. Ada 7 aset, aset manusia, aset sosial, dan lain-lain. Aset lingkungan, nomor lain? Politik, kemudian finansial. Yang paling penting finansial. Nah, finansial. Nanti mempergunakan itu, Bapak Ibu.
Lah no finansial ora mlaku ya Mas Agus. Nah, harus ada paling penting finansial. Semaput. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Nah, itu yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education model disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu membuat RPP, kemudian mempraktikannya, kemudian mengunggah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Merancang asesmen otentik. Sebelum lanjut. Membuat RPP lagi, Mas. Nah, misalnya gini gimana? Kan tentu Bapak Ibu sudah mempunyai apa? Video loh. Video Iya. kemarin. RPP-nya sudah sesuai belum dengan video yang dibuat? Sampun. Tidak. Nah, sudah backward design belum? Sudah memakai backward design belum? Sudah. Belum. Nah, Nek sing kedaluar tapi Mas Agus, RPP dalam video tahun ini nggak bisa toh? Ya iso nding. Luar untuk video yang untuk video PPG mungkin bisa, tetapi apanya RPP-nya disesuaikan. Kalau kemarin kan belum, misalnya dalam misalnya RPP yang kemarin tidak ada pemrograman, belum menggunakan backward design, ya kita memperbarui RPP kita. Videonya tetap yang kemarin nggak apa-apa, tetapi kita memperbarui RPP. Misalnya belum ada backward design-nya, kita buat yang backward design. Kemudian Di-upgrade loh. nah, di-update. Kalau videonya lama nggak apa-apa, kan tentu langkah-langkahnya tetap sama kalau mengajar itu, tetapi kan memang di RPP-nya itu belum ada. Kemudian modelnya model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran atau SEM. Kalau gerak kan ada lokomotor, non lokomotor sama manipulatif. Ya, seperti itu. Biasanya kalau model pendidikan gerak ini untuk kelas 1, 2, 3, dan 4. Sudah. Kemudian ada pertanyaan lagi? Berarti RPP-nya diperbarui sesuai dengan pas kita telaah video itu, Mas. Nggih. Maksudnya misalnya kemarin kan Mbak Nur Rahmawati sudah mengambil video. Ya, RPP-nya belum sesuai. Nah, kita sesuaikan dengan video. Misalnya kemarin Mbak Nur belum ada backward design, ditulis backward design-nya. Kemudian belum ada model pendidikannya. Nah, tinggal kita menambahkan ini model pendidikan gerak atau kebugaran. Kemudian ini termasuk konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan, konsep tubuh. Nah, seperti itu kemarin. Sebenarnya Bapak Ibu. Nah, di RPP diberi keterangan seperti itu, Mas. Di RPP diberi seperti itu. Berarti meskipun di video masih banyak yang kurang, itu nggak apa-apa Mas. Terus di RPP-nya yang diperbanyak. Kalau misalnya Mas Agus Ariwibowo mau tag video lagi nggak apa-apa. Nek kurang itu pasti menungso nek kurang, jadi wis sabar wae. Monggo. Misalnya kita buat soalnya tugasnya ini akan dikumpulkan pada tanggal 4 November maksimal. Wah, sisan PPG, Mas. Nah, maksudnya maksudnya kan video UKIN PPG loh, Mbak. Nah, bisa sekali RPP bisa membuat video UKIN PPG. Ya, bagi yang PPG. Syuting lagi aja. Nah, semangat Oneng. nah makanya yang UKIN PPG boleh sekalian menggunakan video UKIN PPG. Kapan Mbak Nur sama Mbak Diah Gilta, Mbak Siti paling lambat UKIN PPG-nya? Tanggal November. Tanggal berapa? Mbak Gilta, 4 dibuka kameranya Mbak Gilta. Wah, Apa, Pak? ngepap. Neng, Tanggal berapa, Mbak? Tanggal
September kalau tidak salah. Sekalian itu pendaftaran UKPPG. Nah, hampir sama loh, berarti bisa digunakan video UKIN PPG juga bisa digunakan untuk tugas kita pada pertengahan modul tugas ini. Jadi sekali membuat kita bisa untuk 2 tugas, PPG juga bisa, di sini juga bisa. Bagi yang mau tag video lagi, tetapi bagi yang sudah membuat video dan videonya dirasa sudah puas, misalnya, wah daripada saya boleh video meneh waktu ini suwe, bisa menyesuaikan. Yang disesuaikan namanya modul ajarnya. Misalnya kemarin bulan gini tinggal menyesuaikan modul ajarnya. Tetapi kalau mau membuat RPP modul ajar dan video lagi juga dipersilahkan, monggo. Kalau yang untuk PPG seperti Mbak Siti, Mbak Diah, Mbak Nur itu satu video, membuat video digunakan untuk UKIN PPG sama untuk tugas ini juga lebih baik. Oke, Neng, butuh tukang video ra, Neng. Tolong Mas Agus. Tolong nanti yang perlu dimasukkan dalam RPP di modul itu nanti apa saja jenengan kirim, Mas. Ini kan nggih. Kerjanya Nanti apa nih? Katen iki kula kirimke jenengan nggih di grup nggih. ya, siap. Nanti kan di sini ya setelah ini kan ada yang di nopo yang dinilai itu kita mawon ada. Bentar, lanjut nggih. Nah, ini kan ada aspek penilaian. Nah, ini mangke nanti tak kirim ke grup. Misalnya aspek penilaian menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk menggunakan belajar peserta didik. Ini dapat dilihat melalui video. Ada interaksi peserta didik, interaktif, pemberian motivasi. Nah, itu ada di video. Kalau menggunakan strategi pembelajaran, pembukaan proses belajar, ini di video juga, di RPP juga ada. Kemudian pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, ini di video ada, di RPP ada. Kemudian merancang dan menerapkan, ini di RPP atau modul ajar. Nah, kemudian habis itu ada refleksinya. Juga dinilai. Nah, lini masa. Lini masa kan kita sekarang di sini, di penyusunan aksi nyata ini. Kemudian kita menyusun aksi nyata, kemudian 8 hari ke depan kita membuat RPP dan modul ajar, kemudian kita menguploadnya paling lambat tanggal 4 November. Setelah itu kita akan merefleksikan tatap maya setelah 8 hari. Monggo, tanya jawab. Ada pertanyaan? Masalah terkait tugas. Pak, mau tanya. Kan kalau misalkan besok saya mau pakai video UKIN itu kan 70 menit. Terus yang apa Pak full kan 70 menit. Sedangkan kayaknya tadi saya membaca tugas jenengan itu maksimal 30 menit. 30 menit. Enggak apa-apa, Mbak. Nanti kan itu dimasukkan di di YouTube. Enggak apa-apa 70 menit. Daripada jenengan membuat 2 kan mending 1 sekalian. Enggak apa-apa. Soalnya nganu Pak, yang di PPG itu ada 25 atau 20 sampai 30 menit itu yang sudah diedit dan diambil poin-poinnya. Apakah saya bisa ngirim sing 30 menit itu tadi apa mending sing 70? Kalau yang 70 menit natural. Nggih, full. Mbok 17 detik tak tombok Mbak Gilta. Nek kuwi lak liyane Pak Agus. Berarti 70 menit itu full natural itu tanpa edit to niku. 70 menit tanpa edit natural. Tapi yang 30 menit sudah edit. Iya. Itu dua-duanya diupload mboten yang UKIN PPG? Iya. Diupload di YouTube toh? Apa ya Pak? Apa di mana kan belum tahu saya. Nah, kalau yang tugas ini kan, kalau tugas ini kan videonya diupload di YouTube, kemudian linknya dikirim. Nah,
Bentar. Kuwi nek setauku ki paman natural kalau editan itu dikumpul semua kuwi. Nggih. Kelihatan gini Ki? Bentar, stop share screen. Pak Lilik kok kaya mumet tenan to kuwi. Wah ya bari iki delone. Nggih jam 11 toh nggih. Makanya niki kan RPP diupload, kemudian video itu Ayo bolane. disimpan di YouTube, kemudian alamatnya dimasukkan di text entry. Jadi tugasnya itu membuat video, membuat RPP dan video. Ini harus kan itu Mas, harus muridnya masing-masing sekolah tuh Mas Agus. Pak Lilik ayo, Pak Lilik kasus iki. Muridku mendira kok. Nah, ada pertanyaan. Kalau Mbak Gilta tadi nggak apa-apa yang 70 menit, tapi kan intinya itu hanya linknya atau kok. Kalau 30 menit kan sudah diedit tadi. Nggih, Pak. Monggo yang lain. Masih 30 menit kita. Mbak Siti tanya orang Mbak Siti soalnya menang wae mau. Lemes. Wih, lemes adanya. Aduh. Saya ini sisa-sisa tadi. Monggo. Oke Timun Suri. Sisa-sisa tadi malam. Ini nggih untuk penilaiannya. Aku ora ngerti timun suri, Pak. Lehmu marahi beda soalnya. Iki. Berarti Ya, setelah itu nggih. penilaian otentik kemarin juga ya? Nggih, penilaiannya juga nggih. Termasuk penilaian otentiknya. Jadi nanti ada rubriknya kan di RPP kan otomatis ada rubriknya nggih. Nggih. Ada Mas Agus. rubriknya itu termasuk dalam. Nanti minta contoh satu RPP aja. Nanti biar untuk panduan kita semuanya. Sekalian Oke. yang ada rubriknya. Nggih. Nggih. Nah, ada rubrik penilaiannya. Kemudian menerapkan asesmen otentiknya. RPP-nya itu yang dibuat yang terakhir itu kok. Yang apa, Mbak? Kumpul itu. Gawene rapopo, Mbak? Nah, saat ini Mbak Tri mau buat video lagi atau video yang lama? Misalnya kemarin kan masih banyak kekurangan toh. Nggih. Kalau misalnya RPP-nya sama, Halo, lagi Gil. di apa prakteknya atau gimana Salam ya? belajar mobil. Apa Gil? Ya. Imamu, Gil. Sekarang Imamu, berarti Gil. kan Mbak Tri mau buat RPP, mau membuat video lagi toh? Ya. Berarti RPP-nya juga disempurnakan. Misalnya belum ada backward desainnya, ya kita tinggal nambah backward desainnya. Kemudian yang di penilaiannya, di asas penilaian otentiknya belum ada, di rubriknya belum ada. Misalnya Mbak Tri mau memakai rubrik observasi guru atau rubrik antar teman atau rubrik penilaian diri sendiri. Nah, tinggal nanti menambahkan rubriknya di bawah, di pas rubrik asesmennya. Kalau yang kemarin belum ada, tinggal menambahkan, oh kita penilaiannya mau memakai observasi guru atau peer assessment. Nah, itu kita tinggal menambahkan rubriknya di RPP. Seperti itu. Kemudian ditambahkan juga misalnya pas pembelajaran ada konsep ruang, konsep usaha, model pendidikan gerak. Nah, itu ditambahkan, dikasih tanda. Kalau yang seperti yang dulu kan ada ada yang 4C. Nah, seperti itu kita tambahkan di belakangnya. Maksud saya RPP yang terakhir yang sama Mbak Alma itu kan sudah ada itunya toh, seperti itu ya? Nggih. Oh, Misalnya dengan praktek ini ditambahi. kemudian misalnya dengan mempraktekkan RPP-nya yang Mbak Alma lakukan, yang buat itu toh, Ya. nah, nggak apa-apa. Oh. Buat video lagi toh, berarti dengan tag video Ya. lagi toh.
Ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi paling lambat tanggal 4 November. 4. 8 hari lagi. Kelompokan lagi nggak Mas Agus ini? Ayo Biar Mbak Mas Willy Alma, itu Alma nggak kelompokan metu. sama itu. Loro-loro Mbak lho Siti, Mas Mbak Agus. Dila. Loro-loro ngono lho. Dadi Alma ngetok Tugasnya tugas mandiri ya. Tugasnya tugas mandiri. Kok milih, Bel? Ya engko tugas mandiri nang kepo dhewe-dhewe ning garap. Mbak Met. Gita wis tag video kan siap belum? Gue bantal barang. Kemudian ya tadi misalnya sudah mempunyai kayak Mas Lili kan sudah Mas Ganjar sudah mempunyai video UKIN loh, Sudah. video PPG tahun. Nah, tinggal menyesuaikan apa nih berarti RPP. RPP nih ya, tinggal mengedit disesuaikan dengan video. Kalau misalnya yang nggak mau tag video lagi, tapi misalnya yang mau buat video lagi, monggo bisa disesuaikan RPP-nya, kemudian videonya dibuat. Nah, misalnya kalau kemarin belum ada penghalusan, sekarang ditambah penghalusan yang banyak, nggak apa-apa. Kalau kemudian hanya tunggu terus, siswa disuruh menunggu tidak aktif, monggo sekarang bisa di video siswa dilibatkan aktif seperti itu. Tadi kan penilaiannya ada Kadang di lab Gil. ini nggih penilaiannya. Nah, ada refleksinya juga. Kemudian ada refleksi ya, habis itu kemudian Bapak Ibu mengerjakan refleksi habis dari mengupload tugasnya itu Bapak Ibu mengisi refleksi. Yang pertama di Word, apa? Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Nilainya 3 kalau sangat baik, mampu mendeskripsikan kriteria dan refleksinya. Kemudian mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Mengajarnya bagaimana, kalau bisa nilainya 3. Ini di rubrik penilaian refleksi. Ini rubriknya kan mirip seperti yang dibuat kemarin, misalnya level 1 siswa, level 2, level 3, level 4. Belum berkembang, layak, cakap, mahir, kan ada seperti itu kalau level siswa kemarin. Ini tadi, sekarang ini, baru ini, kemudian penyusunan, kemudian upload, kemudian penilaian karya nyata, refleksi, kemudian ada refleksi. Karena jadi modul. Bentar, nggih. Mikmu yo ngene tuh. Bisa Mbak Siti iso. Mbak Oneng? Keluar Mbak Oneng? Halo, Ibu. Nah, di sini nggih. Ngupload. Nguploadnya di modul. Nih, kita nguploadnya di sini di AN unggah produksi nyata. Nah, di sini. Kemudian habis itu kita membuat refleksi. Kita unggahnya di habis itu kita unggah. Terbelalak ya. Nah, di sini kita membuat refleksi di sini. Jadi ada 2 tugas yang bisa dibuat yang harus dibuat dalam 8 hari. Yang pertama itu RPP atau modul ajar dan video. Kemudian yang kedua itu kita membuat refleksi. Monggo ada pertanyaan Mbak Siti, Mbak Nur? Belum. Rahmawati?
Mas Erik, jadi belum dengar suaranya Mas Erik. Mas Erik Mike error. Mbak Siti sudah kedengaran Mbak Siti nih. Oh sudah, alhamdulillah. Ya. Oke. Ket mau angel. Sarapan Mbak Siti. Ket mau ki angel. Mie ketinggal. Padahal di loro ya lek Ganjar. Monggo. Ketelingsut ta sing loro. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Intinya Bapak Ibu itu setelah mempelajari modul 1 dan 2 itu dituangkan di pembelajaran sebisanya. Misalnya kita tahu tentang aspek pembelajaran yang efektif, kemudian pemberian pengalaman belajar yang nyata pada siswa, kemudian kita mengetahui strategi mengajar, kemudian model-model pendidikan, itu kita menuangkannya dalam pembelajaran kita, dalam RPP kita, kemudian kita buat video. Tugasnya itu. Jadi nanti itu digunakan untuk menilai, oh Bapak Ibu itu setelah mempelajari modul 1 dan 2 itu jelas boten. Nah, itu digunakan untuk menilai pemahaman Bapak Ibu semua. Yang belum kedengaran itu suaranya Mas Setia Prabowo sama Mas Nanan Erik ya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Masih 25 menit. Terkait tugas untuk nilai yang tertinggi 100 nilai ujian akhir. Ngono Mas, di LMS kok tidak ada keterangan sudah mengerjakan ngono ya? Yang mana? Sing tes akhir kemarin loh. Tapi sudah centang hijau badan. Enggak ada centangnya ya? Oh, tapi sudah masuk kok. Ada centangnya Pak. Sudah masuk semua, tinggal Mbak Resti belum. Oh ya, soalnya badan kok sudah mengerjakan kok urung centang ratakan gone barang. Sampun. Yeah. Oh, kemudian Bapak Ibu itu juga bisa melihat nih di tugasnya sendiri itu di atas kayaknya. Itu sudah berapa persen saya mengerjakan tugas, maksudnya itu wis lengkap belum. Nah, itu bisa dilihat sendiri sebenarnya. Di tugas Bapak Ibu itu, jadi misalnya saya sudah mengerjakan tugas kok belum 100%, nah bisa diulang dari awal, diklik manual di centangannya itu. Kok endi Mas? Benar. Di semua modul Pak. Ih, kandene. Weh, cah bagus ngetok. ND ngetok ND. Orang guyu-guyu lho Erik, wah Erik Bali nang omah iki cetha kuwi. Ini tatap muka meneh wae. Nang kepoh ya. Juliane ora ning kepoh. Wah, bobok. Jumatan ora. Iki bobok ngelop ora bagi-bagi. Njur ngilang. Ada kok. Enggak ngane. Bisa melihat sendiri sebenarnya tugas-tugasnya itu sudah selesai belum. Mangkondi Pak.
Nah, seperti ini guys, sebentar tak share screen. Misalnya ini Mas Zakaria Ahmad, penjaluan komplit, pembersihan komplit, 1 komplit. Nah, ini bisa dilihat lagi di modul 2.1 kan dalam pengerjaan. Nah, tapi kan sebenarnya sudah mengerjakan, nah ini bisa diulang, bisa dilihat lagi. Ini kan dalam pengerjaan. Kemudian yang nomor 2, Eri Ahmad. Nah, komplit semua. Komplit. Nah, ini kan Mas Eri kan sudah komplit semua ini. Komplit. Nah, kalau Mas Jaka tadi di modul 2.1, nah kan masih belum komplit ini dalam pengerjaan. Coba diulangi lagi. Dilihat-lihat lagi yang 2.1. Ini Mbak Ade. Nah, yang asesmen otentik diulangi lagi, dilihat lagi. Lali le garap cari iki. Kemudian Mas Agus Ariwibowo sudah komplit. Mas Mbak Resti ini, nah 2 slit kan dibuat derek nih. Nah, tes akhir sudah mengerjakan Mbak Resti. Kemudian Mas Nanang sudah komplit semua. Enak. Guyu nang ora menjabrut saya. Mas Tio sudah komplit semua. Tadi Mas Jaka tadi dilihat ulang. Mbak Gilta sudah komplit semua. Belum ini, diulangi. Yang 2.1 dilihat lagi. Yang keterangan Mas RPJK yang efektif. Yang penutup modul 2.1 belum. Nah, aku mau pripun, Pak? Iki Mas Jaka yang 2.1 dulu. 2.1. Jaka teko kering kok wae, Mas. Jaka teko kering kok wae. Yang penutup modul belum, Mas. Ya, 2.1. Ya. Dan referensi ya kuwi. Pak Sigit. Lengkap. Mas Lili. Lengkap. Kok sergep ya? Mas Ganjar. Lengkap. Mas Setio Prabowo. Nah, ini belum sampai selesai buka modul ini harus diselesaikan sampai terakhir. Ini kan masih penutupnya belum dibuka ini. Daftar pustaka gue belum dibuka tuh ini, belum sampai terakhir membukanya LMS itu belum sampai terakhir, harus sampai penutup modul. Ini Mas Bowo, Satya Prabowo belum. Berarti siapa yuk? Harus sampai terakhir dibuka. Ada kerja bakti. Mbak Rina Hayu ini juga belum harus ini refleksinya dikerjakan. Modul 1 titik dalam pengerjaan. Tinggal 1 nih Mbak Rina Hayu. Oh ya. Mbak Nur tasih kathah to ya. Oh sampun. Ini belum unggah Mbak Nur Rahmawati ini, Mbak Oneng belum unggah modul 2.1. Kemudian asesmennya juga belum, RPP-nya belum. Siap. Tapi kemarin ini bukan nopo-nopo, soalnya nembe PPG loh, monggo dahulukan PPG-nya. OTW. Mbak Siti lengkap. Jadi yang kurang lengkap tadi Mas Jaka, monggo dibuka ulang Mas Jaka yang 2.1. Ya Pak, tak buka ya. Daftar pustaka ya. Mbak Gilta. Aman Mbak Gilta juga 2.1. Kemudian Mbak Resti. Ini memang kosong Mbak Resti karena tidak ikut yang ini 2 ini. Sudah Mbak Resti malahan. Ciu apa Mas Tio? Punya aku Mas Agus. Dicek Pak.
Mbak Ade lengkap. Apa dhewe iki dhewe teko-teko kok takon. Mbak Alma lengkap. Baru. Gen aku piye Mas? Kenapa Mas? Dari awal ya. Teko takon. Mas Yaka lengkap. Mas Eri lengkap. Mas Agus Haribowo lengkap. Mas Nanang lengkap. Mas Tio lengkap. Mbak Diah Dinta kurang 2.1 kurang selesai membaca modulnya. Ora gendep nek bicenen. Wis senengane buka ora nutup nek kita. Satu itu nganu Pak Mungen ki. Mau apa kae daftar kae. Ayo Lagi kita buka dibaca. wis buka ki ditutup barang kok kowe iki. Iki lho referensi. Aku yang 2.1 penutup modul Pak ya Pak. Nggih. Monggo tak ajari Mbak Dita. Tak ajari nutup itu. Wis tangane Pak. Ya benar tak. Nah, Mas Yaka sudah loh. Ini Mas Yaka sudah. Nah, ini sudah komplit toh. Mana Mas Yaka piye Mas lem buka? Ayo kowe go Gil ditutup ki lho Gil. Bisa Nah, refleksi Mas Gil. Yaka kan langsung komplit toh. Ming bukanya itu belum sampai selesai. Sudah ya. Oh. Sekarang Mbak Dinta. Burung tak lanjut paling Pak Mungen. Belum? Nah, Burung tak selanjutnya. Nah, nggih. klik selanjutnya Gil. Mbak Dinta sudah sekarang. Wah, ayo wis Sekarang sudah, tadi wis belum. kroso aku mau. Buat. Mbak Dinta sudah sekarang. Tadi Mau kan udah bisa belum. buka Mbak Dita. Belum Apa sampai Raison selesai. nutup? Raison Mbak Tri nutup. Rahayu. Aku Coba sak paket modul 1 Mbak Tri. modul 1 ki ndi wis centok Kelas sik. Stigma Refleksi perubahan apa diri ya? kelas stigma. Dhuwur dhewe kowe. Dhuwur dhewe Mbak Tri. Lekasan biyen. Jelekasan ae. Ono dhuwur kowe. Nggih. Paket modul 1 paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJUK. Mbak Refleksine. Nur Rahmawati. Ini dalam pekerjaan nggih. Aman Pak. Aman, Bun. Pak Bos, kayaknya punya aku tadi yang autentik apa ya penilaian asesmen yang belum. Kon Ini baleni teko awal kene nih. iki, Mas. Ora ame teko kene. Kon baleni di awal nih. Mbak Alma, ini dibuka mawon penutupnya, Mbak. Coba sekarang jenengan buka modul 2.6. 2.6 ya. Nggih. Dibuka sampai terakhir tutup. Wis jancah nom. Buka dulu Mbak Alma. Cah nom-nom senengane buka tok ora gelem nutup. Maklum, isi orisinilan toh. Hubung laler. Kok ngerti Pak Agus? Nggak ngerti lah. Gone sapa sing jedul kae, Pak? Wis sampe Mas. Di Pak Ganjar. Kamu dari Mbak Alma sampai penutup dibuka. Bentar, Pak. Nggih. Tak tuturi manek ra iso. Wis jan boyo. Kayak COD Mbak Alma, COD. Iso ya. Iso kowe mek diklik selanjutnya wae. Nah, selanjutnya. Welcome kamu gratis. Iwan jamu wi. 2.6. Ganku kurang apa? Mas Satrio Prabowo, benar nggih. Mbak Alma. Intinya lanjut mawon biar sampai penutup modul. Oke. Ini kan 2.6 belum dibuka lah artinya. Aku belum juga kok. Mas Satrio Prabowo. 1.1 Mas penutup modul. Oh, kancane Mbak anu kuwi, kancane Mbak Tri kuwi. Iki sing buka ndi to? Wis tak buka ya. Diklik, Mbak. Tak ketemu Mbak. Coba dicek, Pak. Kayaknya Yo, udah. Mbak Alma nggih. Bisa Mbak Alma. Oh wis nak apa ya, Pak? Meng buka atau iki, Pak? Tapi dilanjut tok Mas Bowo. Kowe senengane buka ora gelem nutup Aku tok. wis centang-centang ya. Nah. Mbak Alma otentik sudah ya, Mbak nggih? Komplit nggih. Hapus aku wis. Yo, Mbak Tuturi Tri kan ngerti Rahayu. Alma.
Mbak Tri Rahayu. Udah. Udah toh? Udah. Nah. Udah. Dotiro Mas Mbak Setio Tri. Prabowo. Udah. Nah, mau kan Neng sudah belum membaca LMS itu belum sampai selesai. Oh. Misalnya penutup belum dibaca penutupnya. Ngetaran. Aku tugasku katanya saya urung mah ya? 2.6E. Urung Pak ya? Apa kuwi? Tugasnya nggih, update tugas. Dan gue itu, Pak. Sampun. Update tugas. Nah, Oh, refleksi ngono Mbak Tri paling kuwi. Yo 26E. Aku wis Mas Agus. sampun. Wes kowe apik Aku dhewe kurang nek nih kowe. malahan. Cenderung rada kurang kok kowe. Nek puskesmas Lendah 2 buka tak terkendono kok kowe. Update tugasnya nggih, iki. Nah. Kurang 2.6E toh? Heeh. Ya. Lagi Ah, oke. proses. Ya, 2.6E. Ya. Proses ku bengi. Niki. Mas Lili urung Mas. Urung tak Mas Lili sampun lengkap. Apa nek Pak Lili? Ini tugas update sampai hari ini. Nah, di sini kan terakhir di modul 2 itu terakhirnya ini unggah produk aksi nyata ya. Tadi RPP sama video. Nah, ini sama unggah produk refleksi. Jadi nanti mengunggah RPP dan video, kemudian ada refleksinya lagi unggah juga. Jadi ada unggahan terakhir untuk modul 2 titik. Sidar khotbah ora, Pak? Setengah jam. Boten, tinggal 10 menit. Ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Cek khotbah. Lanjutkan nggih, berarti. Nanti di-share nang WA wae Pak sing kurang apa. Oh, sekurang sudah semua. Nggih. Tinggal ini. Kalau yang tugasnya sudah semua. Tinggal Mbak Tri sama Mbak Nur Rahmawati. Nih. 2.6E ya. Ya. Terus nunggu transferan pulsa, Bu. Untuk pulsa besok diuangkan nih 1 bulan 150 langsung ke rekening masuknya. Piro, Mas? 150. 150 sebulan. Ganjar ada juga Ganjar. Kali 3 berarti 4,5, 450. Weh, rungokno, Pak. Lanjut. Ini Paketan ganti sepatu. pulsa. Duit bapak lho kowe aja main-main. Oleh paketan sepatu barang orang. Mana, Mas? Ini cukup. Sepatunya. Tadi dari sini ya, setelah akhir dari sesi kita hari ini, Bapak Ibu bisa merefleksikan koneksi antar materi dari modul 2.1 sampai 2.5. Masih ingat ya, yang pertama tadi kita membahas tentang aspek belajar yang efektif, kemudian keterampilan mengajar yang berdampak pada murid atau pengalaman belajar yang berdampak pada murid, kemudian ada strategi mengajar, kemudian ada model-model pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, kemudian sport education model, kemudian yang terakhir ada penilaian otentik. Nanti tugasnya Bapak Ibu itu membuat RPP dan membuat video di mana di dalamnya itu ada berbagai materi yang sudah Bapak Ibu dan sudah pelajari selama ini waktu tatap muka maupun tatap maya. Kalau tatap muka kemarin kan kita mulai dari analisis video sampai dengan SEM, kemudian di tatap maya kita mempelajari yang penilaian otentik. Kemudian Bapak Ibu sudah jelas toh tentang aksi nyatanya tugasnya? Sudah. Sudah. Kalau sudah nanti bisa kita akhiri bersama-sama, tapi sebelumnya untuk membahas ini Macet apa tuh?
upload video di YouTube banyak apa lama mau sakit ya bisa wong sudah ada linknya kok. Untuk videonya diupload di YouTube, kemudian linknya di Upload di sini. Benar. Di share screen. Duh, Mbak Tri, wis malam jemuah sisa-sisa. Nasi timus kebak demil baik mau. Bentar gimana gitu Pak ya? Gawe kemi godhog apa kok kumo kok. Lumayan, Ini nggih. Nah, ini petunjuknya ada di LMS. Jadi antara file dan video sendiri pengirimannya. Kalau filenya itu file upload, kemudian di videonya itu di bagian text entry. Jadi kita videonya tidak disimpan di drive, tapi langsung di upload di YouTube mawon. Lebih enak ngupload di YouTube daripada di drive. Lebih cepat di YouTube nanti. Pas nggih. Nggih. Ini video apa Pak iki, Pak? Nah, Ya Allah, mana teko mruput lek. Mas Tio atau Mas Nanang iki? Mas Tio, iki rada lara iki. Mas. Kita kan sudah Pada Dokter Boyke. kita kan sudah belajar tentang yang pertama pembelajaran afektif, kemudian aspek-aspeknya, kemudian pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, kemudian kita sudah belajar tentang strategi mengajar, kemudian kita sudah belajar tentang berbagai model pendidikan, termasuk pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, sama sport education model. Kemudian kita materi juga, tetap muka. Nah, kita juga sudah belajar tentang kemarin terakhir asesmen otentik. Nah, tugasnya itu nanti Bapak Ibu Mas Tio, yang dijelaskan Mas Tio. Mas Tio membuat modul ajar yang di dalamnya itu ada berbagai macam pengetahuan yang Mas Tio dapatkan selama tatap maya dan tatap muka. RPP dibuat modul ajar. Kemudian modulnya itu dipraktekkan selama kurang lebih 30 menit di video. Nah, misalnya Mas Tio sudah punya video tentang UKIN atau video yang lama, itu tinggal mengedit RPP-nya atau modul ajarnya. Oh, boleh video lama berarti? Tetapi misalnya Mas Tio mau membuat video yang baru, itu lebih baik lagi. Seperti Mbak Tri, Nur Rahmawati, Mbak Siti, kemudian Mbak Gilda kan sekaligus tugas PPG mau membuat video yang baru. Oke. Mau tag video lagi nggak apa-apa, lebih bagus itu. Siap. Tapi misalnya memakai video yang lama, otomatis yang menyesuaikan RPP-nya disesuaikan. Berarti sama dengan RPP yang dikumpulkan ya Pak ya? Nggih, disesuaikan. Misalnya ada konsep ruang ya, dikasih konsep ruang, konsep usaha, konsep waktu seperti itu. Oh, ditulis di belakang kayak dulu itu? Nah, kalau mau membuat RPP baru dan video baru. Oke. Jelas? Jelas Mas, matur suwun. Nah, paling lambat itu dikumpulkan tanggal 4 November. Masih ada waktu kurang lebih 8 hari. Kemudian nanti setelah 8 November kita ada tatap maya untuk mengomentari tentang video RPP dan refleksi Bapak Ibu yang melakukan itu tanggal 9 November. Pokoknya garis gobel numpuk aku melu numpuk isen. Jelas? Lagi? Harape wong kuwi. Jelas? Cukup ya? Jelas Mas, matur nuwun. Oke, siap. Oh, pesen Mas Agus satu lagi. Halo? Mas Tio ki lem mlebu kari-kari udah
metu sik dhewe wae sesuk. Oh. Foto dulu yo, monggo foto dulu. Ya. Buka kameranya boleh, monggo. Wis rampung iki berarti. Urung. Yo, Woi, 1, rampung. 2, Cepet. 3. Ilmuku nular toh. Monggo gaya bebas. Jungkel kok. Ngene iki Mas ya, Kak. 1, 2, Mbak Siti 3. mah apa? Nah, Pak Agus. Yo, Iya, yo. pandang ram. Iya, Kayaknya ya yo. Kak, kayaknya ya Kak. Siap. Bisa dijaga, bisa dijaga. Mas Iya Jaka. ya Kak. Kak, ini Mas Jaka, Mas Jaka manut. Yun. Pak Agus. Oh iya kai, ya kai. Yo, Yo, Mbak iki sing Jaka. bar revisinan iki. 1, 2. Benar. 1, 2 tahan. Tahan Pak. 3. Iya. Arek untuk Produk hasil refleksi ya Mas Jaka. Terima kasih nggih. Itu ya kai. Ya, Sebelum diakhiri, aduh, apabila RPP deh ya. ada kekurangan, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada pagi siang hari ini dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat lain. Alhamdulillah. Amin. Jadi saya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti misalnya ada kesulitan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan bisa ditanyakan di chat grup. Cukup nggih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.